Oke teman-teman semua, selamat datang ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai statement di sintaks dasar Python. Oke, ya. Sintaks sintaks dasar Python. Ya, tepatnya di bagian statement. Statement. Oke. Nah, jadi statement itu apa sih? Gitu kan ya. Kalau teman-teman tanya, statement itu apa sih? Kan? Statement. Nah, statement apa itu sih? Gitu kan ya. Nah, statement ini adalah semua perintah, ya. Statement adalah semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python. Ya, Python. Ya. Jadi statement ini adalah semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python. Nah, contohnya seperti apa? Contoh, contoh A sama dengan 1. Ya. A ini adalah variabel ya. A sama dengan 1 ya. A ini adalah variabel. Variabel. Nah, sementara 1 ini adalah nilai. Nilai. Ini adalah salah satu contoh dari statement penugasan. Statement penugasan ya. Nah, ada berbagai macam statement. Salah satunya yaitu statement penugasan. Kemudian nanti ada statement if ya. Statement if. Kemudian ada juga statement for. Statement for. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas dulu mengenai statement penugasan. Oke? Nah, sip. Nah, jadi kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Kita buka aplikasi Python. Ya. Oke, kita buka file, kemudian open folder. Kita terus saja foldernya di desktop. Desktop, new folder. Ya. Belajar Python. Ya. Oke, select folder. Dah. Nah, udah. Kemudian new file. Kita buat filenya dengan nama statement.py. Ya, oke. Jadi, tadi statement adalah semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python gitu ya. Semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python. Ya, semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python. Contohnya adalah A sama dengan 1. Ya, A ini variabel, 1 ini ialah nilai gitu ya. Nah, ini variabel, ya, 1 ini adalah nilai. Kita langsung praktekkan di Python-nya gitu ya.
Contoh, tadi A sama dengan 1, gitu kan ya. Artinya apa? A adalah variabel, dan 1 ini adalah nilai, gitu kan ya. Jadi nilai A ini adalah 1, gitu. Oh, ini salah nih namanya. Kita rename dulu nama yang benar ya. Teman. Oke, udah. Nah, kita lanjut lagi. A sama dengan 1. A variabel, 1 ini adalah nilai. Jadi nilai A adalah sama dengan 1. Nah, kita coba jalankan di Python ya. Print A, ya. Kita coba print A. Sekarang, yep, 1. Nah, jadi nilai A ini adalah 1. Nih, kita ada hasilnya, 1. Oke. Nah, perlu perlu kali teman-teman ingat ya, perlu teman-teman tahu gitu ya. Oke, perlu teman-teman note ya. Note ya, teman-teman note pada Python ya, pada Python, pada Python, akhir dari sebuah statement, akhir dari sebuah statement akhir dari sebuah statement adalah karakter baris baru. Baris baru. Apa nih? Apa nih? Karakter baris baru itu apa sih? Gitu kan ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Tadi, tadi kan kita menuliskan sebuah statement ya. A sama dengan 1. Nah, ada beberapa karakter nih. Ada A, kemudian ada sama dengan, dan ada 1. Nah, diakhiri dengan 1 gitu kan ya. Nah, statementnya ini berakhir di 1 gitu kan. Nah, jadi kalau misal nih teman-teman buat sebuah statement baru gitu ya, teman-teman buat statement baru gitu kan. Misal seperti ini. Luas 1 sama dengan 10 gitu ya. Luas 2 sama dengan 100 ya. Luas 3 sama dengan 1000. Oke. Kemudian luas 4 sama dengan 10.000. Nah, ketika teman-teman membuat seperti ini, kemudian teman menuliskan sebuah statement lagi, misal luas 1B ya, kita buat variabel B ya, B sama dengan luas 1 ini kan ditambah luas 2 ini, kemudian ditambah dan saya enter luas 3. Nah, kemudian ditambah lagi lalu saya enter luas 4. Nah, ini nanti apa yang terjadi ya, kita cek apa yang terjadi. Sintak error ya. Jadi akan error. Ada apa? Gitu kan. Padahal kan maksud saya mau membuat sebuah statement, sebuah variabel ya, sebuah statement gitu dari variabel B ya, yang bernilai B ini luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 gitu kan. Harusnya kan 10 tambah 100 ditambah 1000 tambah 10.000 gitu kan. Tapi kok ini gagal. Nah,
Inilah yang dimaksud dengan tadi, ya. Pada Python, akhir dari sebuah statement adalah karakter baris baru, gitu ya. Akhir dari sebuah statement adalah karakter baris baru. Nah, ketika saya menuliskan sebuah statement seperti ini, B sama dengan luas 1 ditambah luas 2, kemudian ditambah. Nah, jadi akhir dari sebuah statement saya, ini aja deh, sampai di luas, sampai di jumlah gitu kan ya. Sampai di jumlah ini, sampai di sini. Tambah ini. Akhir dari statement saya di sini gitu kan. Padahal maksud saya bukan itu. Maksud saya yang sebenarnya itu luas 1 ditambah luas 2 tambah luas 3 ditambah luas 4. Nah, tapi Python mengartikan bahwasanya B itu sama dengan luas 1 ditambah luas 2 tambah gitu kan ya. Padahal belum selesai sebenarnya. Jadi menghasilkan syntax error atau invalid syntax. Nah, untuk mengatasinya kita perlu apa ya? Jadi untuk mengatasi masalah ini ya, kita untuk mengatasinya ya, untuk mengatasi masalah ini, kita dapat membuat sebuah statement ya, sebuah statement yang terdiri dari beberapa baris ya, dengan menggunakan tanda backslash ya, backslash atau tandanya seperti ini teman, ini ya, backslash. Oke, ini aja. Oke, nah, tandanya ini backslash ya. Jadi Python hanya mengartikan ya, akhir dari statement adalah karakter baris baru. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini kan B ini baris pertama gitu ya. Baris pertama B sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah gitu kan ya. Baris selanjutnya adalah luas 3 tambah, kemudian baris selanjutnya lagi, baris ketiga adalah luas 4. Nah, Python itu mengartikan ya bahwasanya akhir dari statement adalah baris baru. Jadi dia mengartikan bahwa statement ini yaitu berakhir di plus ditambah ini gitu kan. Padahal yang saya maksud, saya ingin membuat sebuah perintah gitu ya, penugasan variabel B ini luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 gitu kan ya. Cuman Python mengartikan berbeda gitu. Nah, jadi gimana? Gimana cara mengatasi masalah ini? Kita bisa menggunakan tanda backslash ya. Kita coba ya. Kita coba tanda backslash ya. Kasih tanda backslash, kasih tanda backslash. Kita coba jalankan ya. Coba berjalankan print B. Nah, bisa. Nah, akhirnya Python bisa membaca sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 adalah
11.110. Nah, ini bisa teman-teman gunakan nih ketika mungkin teman-teman membuat sebuah variabel ya, variabel yang panjang gitu kan ya, yang panjang sehingga membutuhkan tidak hanya satu baris ya, teman-teman membutuhkan uh, beberapa baris gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan tanda backlash gitu ya. Lalu, oke kita lanjut. Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Jadi, selain teman-teman bisa menggunakan tanda backlash ya, selain tanda backlash, oke, teman-teman perlu tahu lagi nih, catatan tambahan ya, baru. Nah, teman-teman perlu lagi tahu bahwasanya ya, baru tahu statement ya, statement yang ada di dalam kurung, di dalam kurung ya, baik itu kurung seperti ini atau kurung kurawal seperti ini atau kurung buka kurung tutup biasa. Nah, kalau statement yang ada di dalam kurung ini ya, yang ada di dalam kurung ini tidak memerlukan tanda backlash ya. Mereka ini kalau ada di dalam kurung ini tidak memerlukan tanda backlash. Oke, ya, tidak memerlukan tanda backlash. Nah, kita bisa uji coba ya. Kita buka lagi FS Code-nya ya. Kita buka lagi. Contoh, kita copy aja ya. Kita copy dari luas 1, luas 2, luas 3, luas 4. Oke. Oke. Kita coba jalankan ya. Kita buat variabel baru. Variabel C. Ya. Variabel C. Variabel C ini sama dengan luas 1 ya. Luas 1. Nah, kita copy aja. Kita copy. Oke. Nah, luas 1, luas 2, luas 3, luas 4 ya. Kita hapus tanda backlash. Ya, kita hapus tanda backlash. Udah kita ganti dengan tanda kurung. Tanda kurung. Oke. Nah, kita coba jalankan. Print variabel C. Bisa? Nah, bisa teman-teman. Kita lihat ya. Hasilnya sama ya dengan variabel B, yaitu 11.110. Jadi, kalau teman-teman nggak mau pakai tanda backlash, ya, pakai tanda kurung, buka kurung tutup saja ya. Jadi hasilnya si Python akan tetap bisa membaca statement dari teman-teman. Oke. Lalu kita mungkin bisa contohkan ke kurung yang lainnya ya. Kita coba praktekkan ke dua kurung yang lainnya. Oke, kita buka yang kurung awal dulu. Copy. Oke, dan kita print ini variabel D ya. Dan kita run.
Nah, bisa ya. Kita coba lagi dengan kurung yang satunya lagi. Kita buat variabel baru, variabel E, ya. Oke, kita copy aja. Kita copy dan kita print. Print variabel E. Kita jalankan, bisa. Ya, bisa, sama. Nah, tapi ingat teman-teman, kita lihat ya di dua hasil terakhir. Kita lihat di dua hasil terakhir ini kurungnya tuh ikut ya. Beda dengan saat kita melakukannya dengan kurung buka, kurung tutup biasa. Kurungnya tidak ikut. Nah, ini ada apa? Gitu kan ya. Nah, untuk masalah ini kita akan bahas di pembelajaran selanjutnya ya. Nah, untuk materi hari ini mengenai statement cukup sekian. Terima kasih.